Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Konosuba volume 16. Dalam part yang ketiga ini ceritakan lebih berfokus kepada Kazuma, Megumin, dan juga Darkness. Oke deh, gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita tahu bahwa Kazuma telah kembali dari petualangannya di dungeon paling berbahaya di dunia bersama Vanir dan Whis. Pada part kali ini, cerita pun dibuka dari Kazuma yang baru saja pulang ke mansionnya. Pada saat ia membuka pintu mansionnya, Kazuma pun langsung disambut oleh Megumin dan Darkness yang memang sedang menunggu kepulangan dari Kazuma. Di sini, Megumin pun berkata bahwa ia sangat khawatir dengan Kazuma karena memang ia mengira Kazuma akan kembali setiap 1 jam sekali untuk beristirahat dalam penaklukan dungeon itu. Tapi nyatanya Kazuma tidak kembali seharian. Tak hanya itu, di sini Darkness juga berkata bahwa ia juga khawatir dan Darkness juga menyarankan jika seharusnya Darkness juga ikut dalam penaklukan itu untuk dijadikan perisai daging. Tapi kata-kata Darkness itu terhenti setelah Kazuma menyerahkan sesuatu kepadanya. Di sini, Kazuma pun menyerahkan sebuah armor hitam khusus untuk Crusader kepada Darkness. Dan di sini, Kazuma juga berkata itu adalah oleh-oleh khusus untuk Darkness. Melihat hal itu, Darkness pun sangat senang dan terus memandangi armor hitam itu dengan mata yang berbinar. Lalu, Megumin pun berkata, kenapa tidak ada perlengkapan khusus untukmu sendiri? Mendengar hal itu, Kazuma pun menjawab bahwa jobnya sebagai petualang adalah job yang langka. Maka, sulit untuk menemukan perlengkapan yang dipakai sebagai seorang petualang dalam dungeon itu. Selagi Megumin dan Kazuma berbicara, Darkness pun memeluk erat armor hitamnya dan berterima kasih kepada Kazuma dengan wajah yang merah dan air mata yang berlinang. Kazuma pun tersenyum dan ia berpikir itu adalah kata-kata yang sederhana tapi dipenuhi dengan rasa yang hangat. Jadi Kazuma pun tidak mau merusak kebahagiaan Darkness dengan mengucapkan fakta bahwa Kazuma menyerahkan armor itu kepada Darkness karena memang armor itu tidak cocok dipakai oleh dirinya. Ya, kita tahu sendirilah pada part sebelumnya Vanir itu memberikan armor itu untuk dipakai oleh Kazuma. Tapi karena armor itu terlalu berat dan memang dibuat khusus untuk Crusader, jadi Kazuma pun memberikannya kepada Darkness. Kalau enggak sih ya pasti dipakai sendiri oleh Kazuma. Tapi terlepas dari itu semua, nampaknya Darkness itu sangat senang dengan hadiah itu. Lalu, Megumin pun berkata bahwa warna dari armor itu akan sangat cocok dengan panggilannya sebagai Darkness. Tapi sepertinya, jika Darkness memakai itu, maka ia akan terlihat seperti pengawal Raja Iblis daripada seorang kesatria. Mendengar hal itu, Darkness pun agak setuju dengan pendapat dari Megumin. Tapi di sini Darkness pun berkata bahwa armor ini ditempa dengan sihir agar bisa pas dipakai oleh penggunanya. Jadi ia percaya kalau ia memakai armor ini, maka ia akan mirip seperti seorang kesatria sungguhan. Lalu, Darkness pun membawa armor itu ke ruang tamu dan memolesnya di sana. Kemudian, Megumin pun menarik lengan baju dari Kazuma dan langsung berkata, di mana oleh-oleh untuk dirinya? Setelah mendengarkan hal itu, Kazuma pun diam sejenak dan langsung berkata, tidak ada. Setelah itu, Kazuma pun kembali melanjutkan aktivitasnya dengan membasuh diri. Sementara Darkness entah hilang kemana, tapi mungkin saja ia sedang mencoba armor barunya itu di kamarnya, karena memang ia sangat senang dengan armor itu. Namun, yang herannya di sini, Megumin sedang duduk di sofa depan dan nampak sedang menunggu Kazuma untuk keluar dari kamar mandi. Walaupun sudah larut malam, tapi Megumin masih berada di sana dengan gaun one piece yang membuatnya terlihat lebih cantik daripada biasanya. Di sini, Kazuma pun berkata bahwa dirinya ingin tidur karena memang besok ia harus mempelajari beberapa skill dari seluruh petualang
yang ada di kota Axel yang telah dikumpulkan oleh mereka untuk membantu dirinya. Mendengar hal itu, Megumin juga berkata bahwa ia juga ingin tidur dan langsung mengikuti Kazuma ke kamarnya dan masuk begitu saja. Di sini, Kazuma pun kaget karena Megumin telah datang ke kamarnya. Lalu ia pun berkata bahwa bukankah kau ingin tidur? Mendengar hal itu, Megumin pun menjawab, "Iya, aku ingin tidur. Aku ingin tidur bersamamu, Kazuma." Setelah mendengarkan kata-kata itu, Kazuma pun menjadi pusing sejenak karena memikirkannya. Tapi, Megumin pun melanjutkan perkataannya lagi, kalau perjalanan mereka besok adalah perjalanan paling berbahaya yang akan party mereka lakukan. Jadi ia berharap untuk tidur bersama Kazuma terlebih dahulu, supaya tidak ada penyesalan jika mereka mati dalam pertarungan nantinya. Megumin pun membuat senyum nakal setelah mengatakan hal itu. Oke, di sini gue persingkat aja ya, karena memang ceritanya itu vulgar banget untuk diomongin dan gue nggak enak juga ngomonginnya di sini. Jadi ya, gue agak persingkat, tapi intinya dapat lah di part kali ini. Di sini intinya, Megumin itu ingin tidur bersama Kazuma karena dia nggak mau ada penyesalan. Tapi di sini awalnya Kazuma itu ragu apakah hal yang mereka lakukan itu benar atau tidak. Karena memang saat ini Aqua itu masih nggak ada dimension. Tapi Megumin pun terus menggoda Kazuma supaya Kazuma mau tidur dengannya. Bahkan di sini gue kaget loh kalau Megumin itu bisa bersikap seperti itu. Karena godaan dari Megumin yang terus menghajar mental Kazuma, akhirnya Kazuma pun mau tidur dengan Megumin. Bahkan saking kuatnya godaan dari Megumin, tubuh Kazuma itu bergerak sendiri untuk memeluk Megumin. Tapi pada akhirnya mereka itu cuma ciuman, dan Megumin itu berkata untuk melanjutkannya nanti setelah Aqua sudah kembali ke mansion saja. Lalu Megumin pun langsung beranjak dari kasur dan langsung membuka lemari Kazuma, lalu menemukan Darkness sedang bersembunyi di sana. Kemudian Megumin pun memarahi Darkness karena mengganggu hubungannya dengan Kazuma. Tapi di sini Darkness pun berkata kalau ia hanya ingin berterima kasih kepada Kazuma dan menyerahkan tubuhnya kepada Kazuma. Pokoknya terjadi pertempuran seru antara kedua wanita yang sangat menyukai Kazuma ini. Panel cerita pun berlanjut keesokan harinya. Saat itu, sejumlah petualang telah berkumpul di titik penjemputan kuda menuju Alcanretia. Bahkan di sana, sudah ada Vanir dan Ceres Creed. Yap, saat ini, Kazuma telah bersiap untuk pergi ke Alcanretia untuk mengejar Aqua dan mengalahkan Raja Iblis. Di sini, ia memalingkan pandangannya ke arah mansion dan melihat sosok gadis kecil yang berada di jendela lantai 2 mansionnya itu. Di sini Kazuma pun sadar itu adalah sosok Anna yang merupakan hantu penunggu mansionnya. Dan di sini Anna itu terlihat seperti sedang mendoakan keselamatan dari Kazuma. Namun saat Kazuma menggosok matanya, sosok Anna pun menghilang. Saat itu Vanir pun berkata, "Bocah, tidak, pelanggan yang terhormat, aku telah mengkonfirmasi pembayaran pagi ini. Ini adalah penjualan tunggal terbesar dari toko alat sihir Vanir semenjak ini dibuka. Jadi sejujurnya, diriku tidak bisa berhenti untuk tersenyum. Serahkan penjagaan rumahnya kepadaku. Diriku akan dengan baik mengurus Dewi Jahat dan daging ayam mentah itu. Jadi, kau bisa pergi dengan perasaan tenang." Vanir pun mengatakan hal itu sambil menggendong Chomusuke dan Kaisar Zel. Jadi nampaknya di sini Kazuma itu telah menyewa Vanir untuk menjadi penjaga mansionnya. Setelah mendengarkan hal itu, Kazuma pun kembali tenang. Namun ia pun penasaran dengan sebutan Dewi Jahat yang dikatakan oleh Vanir. Tapi saat Kazuma menanyakan hal itu, tiba-tiba saja Ceres Creed itu berkata, "Wahai anak muda, kau telah melindungiku dari rencana pemusnahan Dewi Jahat itu beberapa kali." Yang dimaksud Dewi Jahat di sini adalah Chris ya. Oke. Jika kau kehilangan nyawamu dalam perjalanan ini, mampirlah ke wilayahku di neraka. Aku akan menyambutmu dengan baik. Setelah mendengarkan hal itu, Kazuma pun merasa itu bukanlah sebuah kebaikan, tapi lebih mirip dengan perkataan sial dari seorang iblis. Lalu, Das pun maju dan berkata bahwa apakah Kazuma sudah siap
untuk dihajar oleh skill mereka. Maksudnya di sini diajari skill oleh mereka. Di sini Kazuma pun menanyakan apa maksudnya dihajar dengan skill. Lalu Kazuma pun menyombongkan dirinya dengan berkata kalau walaupun semua petualang di sini menyerangnya secara bersamaan, Kazuma masih bisa tetap menang. Mendengar hal itu, para petualang yang sudah berkumpul pun menjadi kesal dan mengacukan senjata mereka kepada Kazuma. Namun bukannya berhenti, Kazuma pun malah mengejek mereka lagi dengan berkata kalau sekarang ini ia sudah berlevel di atas 30 dan bukan petualang kroco seperti mereka. Mendengar perkataan itu dari Kazuma, para petualang itu pun menjadi marah lagi dan berkata Kazuma itu terlalu sombong. Padahal ia bisa naik level itu karena dibantu oleh Whis dan Vanir. Jadi itu sama saja seperti membeli perlengkapan yang handal dan bukannya menaikkan level. Lalu para petualang itu pun berkata lagi, jika Kazuma ingin mempelajari skill mereka, maka mereka akan senang hati menunjukkannya dan mengarahkan skill mereka ke badan Kazuma. Mendengar hal itu, Kazuma pun menjadi semangat dalam menantang mereka dan langsung maju ke arah para petualang itu. Pertarungan Kazuma versus para petualang di Axel pun dimulai. Panel cerita pun langsung mengarah ke karakter Whis yang baru saja sampai di titik penjemputan kereta kuda sambil membawa beberapa barang di tangannya. Namun, Whis pun terkejut karena semua petualang yang ada di sana sudah tergeletak lemas, dan begitu juga dengan Kazuma. Di sini, Kazuma pun menjelaskan bahwa mereka telah mengucapkan salam selamat tinggal ala petualang, dan Kazuma juga berkata bahwa ia telah menang melawan semua petualang yang ada di sana. Namun, Das pun menyangkal perkataan Kazuma, lalu berkata kalau saat melawan orang ketiga saja, Kazuma itu sudah hampir tidak bisa berdiri. Jadi mereka berusaha untuk lebih lembut kepada Kazuma, agar ia tidak menangis karena ditembaki banyak skill dari semua petualang yang ada di sini. Tapi, Kazuma pun memaksakan tubuh sakitnya untuk berdiri, dan berkata bahwa jika dilihat dari jumlah pertarungannya, maka ialah yang menang. Mendengar hal itu, Whis yang merupakan mantan petualang pun mengerti dan berkata bahwa izinkan dirinya untuk mengucapkan salam perpisahan juga kepada Kazuma. Namun Kazuma pun menolaknya dan berkata bahwa ia akan mati jika Whis memberikan salam perpisahan itu, karena memang kemampuan Whis itu jauh berada di atasnya. Jadi Kazuma pun menolak hal itu. Kemudian Whis pun tidak jadi melakukannya dan menyerahkan sejumlah barang yang Kazuma pesan dan menaikkannya ke kereta kuda. Di sini Kazuma pun memperhatikan Darkness yang hanya memakai pakaian biasa, lalu menanyakan kemanakah armor hitamnya itu. Mendengar hal itu, Darkness pun menjawab bahwa ia hanya akan memakai armor itu kalau ada monster yang kuat saja, karena ia sangat takut armornya itu menjadi lecet ketika pertarungan dengan monster-monster kroco. Mendengar jawaban gila dari Darkness, Kazuma pun memberikan saran agar Darkness itu segera memakainya saja, karena mungkin saja mereka bisa disergap oleh monster saat perjalanan nantinya. Tapi Darkness pun tidak menghiraukannya dan terus memeluk kotak yang berisi armornya itu. Tibalah waktu pemberangkatan, dan semua petualang pun mendoakan dan mengucapkan selamat tinggal kepada Kazuma. Lalu Das pun melemparkan sebuah pedang sihir kepada Kazuma dan berkata bahwa ada beberapa monster yang tidak bisa dikalahkan dengan pedang biasa. Jadi, ia meminjamkan pedang sihir itu kepada Kazuma. Di sini Das juga menambahkan kalau Kazuma harus mengembalikannya setelah mengalahkan Raja Iblis. Kazuma pun tersenyum terhadap Das yang tak disangka sangat baik kepada dirinya. Namun, Rin pun berkata kalau Das mengungut pedang itu dari mayat petualang yang telah mati di dungeon. Dan jika Kazuma berhasil mengalahkan Raja Iblis dengan pedang itu, maka pastinya Das akan menjual pedang itu agar dirinya cepat kaya. Setelah mendengarkan hal itu, Kazuma pun hanya bisa tersenyum masam kepada Das. Tapi terlepas dari itu semua, di sini adalah tempat tinggalnya yang berharga dan tempat berkumpulnya semua teman dari Kazuma. Maka pastinya Kazuma akan kembali dan membawa Aqua pulang, juga mengalahkan Raja Iblis. Di bawah langit biru yang cerah, kereta kuda party Kazuma pun berangkat
menuju perjalanan mereka yang terakhir. Dalam perjalanan, Darkness pun mencoba memakai armor barunya itu dan menanyakan tentang penampilannya itu kepada Kazuma dan Megumin. Lalu secara bersamaan, Megumin dan Kazuma pun menjawab bahwa Darkness terlihat seperti mengikut Raja Iblis. Mendengar hal itu, Darkness pun menjadi murung, lalu melepas armornya, kemudian memalesnya lagi. Tapi tampaknya Darkness itu tidak sakit hati kepada kedua temannya itu. Di sini, Megumin juga sempat berbicara kalau selama Kazuma pergi ke dungeon, ada sebuah keributan yang terjadi di kota Axel, yaitu Serena kabur dari penjara. Nampaknya, ia telah menunjukkan salah satu bagian tubuhnya kepada para penjaga, lalu membuatnya menjadi boneka yang bisa ia kendalikan. Lalu, Serena pun memanfaatkan penjaga itu untuk melarikan diri dari penjara. Namun, karena ia masih berlevel 1, jadi guild tidak terlalu memusatkan perhatiannya kepada Serena dan hanya memasang poster bounty untuk menangkap Serena. Tapi kemungkinan besar, Serena itu akan pergi ke kastil Raja Iblis lagi, jadi mereka bisa berpapasan di jalan. Lalu saat itulah party Kazuma akan menangkapnya. Panel cerita pun berpindah saat malam harinya. Di sebuah padang, Megumin, Darkness, dan Kazuma pun beristirahat. Lalu mereka pun merasa bahwa perjalanan kali ini kurang menegangkan karena memang tidak ada Aqua di sini yang menarik perhatian undead ataupun sikap konyol Aqua yang bisa menarik perhatian dari monster. Nampaknya mereka bertiga sedikit merindukan Aqua. Lalu Megumin pun mengalihkan topik pembicaraan mereka ke rahasia terbesar yang dimiliki oleh Aqua dan Kazuma, yaitu tentang siapakah sebenarnya mereka berdua ini. Setelah menghela nafas, Kazuma pun mulai bercerita bahwa ia itu bukan orang dari dunia ini. Ia berasal dari dunia yang lain, dan pada saat ia mati, Kazuma pun bertemu dengan seorang dewi yang memberinya 3 pilihan, yaitu bereinkarnasi lagi ke dunia asal Kazuma sebagai seorang bayi, pergi ke surga, atau pergi ke dunia lain. Di sini, Kazuma pun mengatakan bahwa ia ingin pergi ke dunia lain. Mendengar hal itu, Megumin pun berkata, "Jadi, dewi yang memberikan 3 pilihan kepada Kazuma itu Aqua ya?" Mendengar hal itu, Kazuma pun menjadi kaget, karena pada awalnya Kazuma kira Megumin itu nggak percaya kalau Aqua itu beneran dewi sungguhan loh. Karena memang saat Aqua memperkenalkan dirinya sebagai seorang dewi, Megumin itu selalu menanggapinya dengan datar, dan seakan-akan Megumin itu nggak percaya kalau Aqua itu dewi. Namun Megumin pun berkata lagi, memang saat awalnya ia itu nggak percaya karena sikap Aqua itu tidak mencerminkan seorang dewi sama sekali. Tapi lama-kelamaan, Megumin itu mulai percaya setelah melihat Aqua bisa membangkitkan orang mati berkali-kali. Karena pada dasarnya dalam dunia ini, seseorang itu hanya bisa dibangkitkan sekali saja ketika ia mati. Tapi di sini, Megumin itu telah melihat Kazuma itu telah dibangkitkan berkali-kali oleh Aqua. Jadi di sini Megumin pun mulai percaya kalau Aqua itu dewi sungguhan. Lalu, Darkness juga berkata bahwa ia juga mulai percaya bahwa Aqua itu adalah seorang dewi ketika ia melihat Aqua itu bisa melawan seorang lich dan iblis sekalipun. Karena umumnya, tidak mungkin ada seorang Archpriestess yang bisa melakukan hal tersebut. Mendengar hal itu, Kazuma pun menjadi lega. Tapi Megumin pun berkata lagi, "Jadi apa yang terjadi selanjutnya?" Mendengar hal itu, Kazuma pun menjawab bahwa saat pertama kali ia bertemu dengan Aqua, sikap Aqua itu sangatlah arogan. Jadi ia ingin memberikannya pelajaran dengan membawanya ke dunia ini. Mendengar hal itu, Megumin dan Darkness pun sedikit tertawa. Tapi yang paling penting sekarang, Aqua itu bagian dari party mereka. Jadi, mereka harus membawa Aqua dengan selamat apapun yang terjadi. Darkness dan Megumin pun mengatakan hal itu. Di sini Kazuma pun tersenyum. Lalu Darkness pun bertanya, apa yang terjadi jika mereka bisa mengalahkan Raja Iblis? Mendengar hal itu, Kazuma pun menjawab bahwa Aqua bisa pulang ke surga lagi. Lalu, bagaimana denganmu Kazuma? Apakah kau akan kembali ke duniamu? Megumin pun menanyakan hal itu. Di sini Kazuma pun menjawab bahwa ia tidak akan kembali ke dunia asalnya, karena memang di sini ia telah mempunyai sedikit kekayaan
dan banyak sekali teman. Lalu, Kazuma pun sedikit melirik ke arah Darkness dan Megumin, dan berkata lagi bahwa di dunia ini, ia juga memiliki mereka berdua. Tapi kata-katanya itu tidak keluar dari mulutnya. Namun melihat hal itu, Megumin dan Darkness pun tertawa kecil, lalu menggoda Kazuma untuk mengungkapkan perasaannya. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Di sini karavan mereka pun dihadang oleh 5 ekor ogre yang nampaknya sedang kesal karena suatu hal yang tidak jelas. Lalu, para petualang penjaga karavan pun turun untuk mengatasi 5 ekor ogre itu. Di sini party Kazuma juga ikut membantu mereka. Tapi sayangnya bukannya membantu, Megumin malah mengacaukan semuanya dengan menembakkan explosionnya ke arah atas ogre itu. Dan kebetulan, para petualang penjaga pun ada di dekat mereka. Sehingga, sisa dari ledakan explosion Megumin pun menghempas para ogre, juga para petualang penjaga, sampai pingsan. Namun, para ogre itu tidak semuanya pingsan. Ada 2 di antara mereka yang masih mengejar Kazuma, yang sedang menggendong Megumin karena kehabisan mana. Sebenarnya di sini, Kazuma itu sempat mencoba melawan mereka dengan skill barunya. Tapi, Kazuma itu tidak terbiasa dengan skill barunya itu. Dan kebanyakan dari skill barunya Kazuma itu masih sangat lemah. Jadi ia tidak bisa mengalahkan ogre itu. Sementara Darkness masih sibuk memasang armornya secara dadakan. Kazuma pun sudah terpojok dan ingin ditampol oleh ogre. Namun tiba-tiba saja, Darkness itu langsung datang dan mentekel ogre itu hingga tersungkur. Namun anehnya lagi, saat memakai armor itu, Darkness itu tertawa seperti Vanir. Dan di sini Kazuma pun mengira kalau armor itu memang diberikan sedikit energi sihir oleh Vanir. Dan di sini Kazuma pun tidak tahu apakah itu sebuah berkah atau kesialan. Tapi yang jelas sekarang, ia harus membantu Darkness dalam mengalahkan ogre yang satunya lagi. Lalu, Kazuma pun mengeluarkan skill flashnya untuk membutakan sejenak mata dari ogre itu. Tapi, karena belum terbiasa dengan skill itu, akhirnya mata dari Kazuma pun ikut terbutakan. Untungnya, Darkness itu masih bisa menghabisi ogre terakhir itu. Dan di sini, Kazuma yang matanya masih kesakitan karena skillnya sendiri itu pun berkata bahwa ia akan memukul Aqua karena membuatnya harus menerima kekacauan ini. Panel cerita pun langsung berpindah ke sudut pandang Aqua. Di sini, ia dan Cecily pun sedang naik kereta kuda yang mahal untuk menuju ke Alcanredia. Di sini Cecily pun berkata nantinya yang akan membayar kereta kuda ini adalah kultus Axis. Jadi Aqua bisa tenang dan gak kehabisan uang lagi. Mendengar hal itu, Aqua pun langsung memuji Cecily. Yaps, inilah tingkah sableng antara Dewi dan pengikutnya itu. Lalu kereta mereka pun terhenti, karena nampaknya di depan mereka itu ada sekumpulan ogre yang sedang memanen kepiting. Jadi mereka pun harus menunggu para ogre itu pergi. Melihat hal itu, Aqua pun merasa kalau ia ingin makan kepiting itu juga. Lalu Cecily pun mempunyai saran, kalau sebaiknya mereka diam-diam ke sana untuk mengambil kepiting itu dan tanpa membuat keributan dengan ogre yang sedang memanennya. Mungkin saja dengan mengambilnya secara diam-diam, para ogre itu nggak akan marah dan menyerang mereka. Namun, Aqua pun langsung berkata bahwa daripada seperti itu, mending mereka langsung memancing para kepiting itu untuk pergi ke arah sini saja. Dan dengan tanpa akhlak, Aqua pun menggunakan skill kembang apinya untuk memancing para kepiting menuju ke arahnya. Dan begitu juga dengan sekumpulan ogre yang sedang marah karena panennya terganggu. Yaps, di sini alasan kenapa para ogre menyerang karavan Kazuma itu adalah karena sebelumnya mereka telah diganggu oleh Aqua. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan light novel Konosuba kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.